Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Abu Bakar Sadio Ramadan. Nama saya Muhammad Rakal Tamisadid. Nama saya Ais Panjitan. Nama saya Bilawar Rinaldi. Nama saya Faros. Di sini kami akan menjelaskan perbedaan listrik 1 fasa dan 3 fasa serta motor DC. Yang pertama, listrik 1 fasa. Listrik 1 fasa ialah merujuk suatu sistem daya listrik yang menjadikan satu fase tersebut. Jadi fungsi dalam sistem ini biasanya listrik digalirkan ke satu konduktor yang biasanya kawat tunggal. Fungsi utamanya adalah menyediakan daya listrik yang rendah hingga menengah. Penerapan listrik 1 fasa ini biasanya di tempat tinggal, kafe kecil, toko kecil dan lain-lain. Dan kelebihan fasa 1 fasa ini ialah dapat tidak memakan banyak sumber daya listrik dan tidak banyak memakan biaya. Listrik 3 fase melibatkan 3 fase yang terpisah secara fase 120 derajat. Dalam sistem ini, aliran listrik mengalir melalui 3 konduktor atau kawat yang terpisah. Listrik 3 fase biasanya digunakan dalam skala industri dan instalasi besar yang membutuhkan daya yang besar dan stabil. Listrik 3 fase adalah menyediakan daya untuk mesin industri berat, sistem distribusi daya besar, dan lain-lain. Kegunaannya melibatkan operasional peralatan industri berat seperti motor listrik industri, kompresor besar, dan lain-lain. Pengaplikasian listrik 3 fase dapat ditemukan di pabrik-pabrik besar, industri kimia, pembangkit listrik, dan lain-lain. Keunggulan listrik 3 fase terletak pada pengiriman daya yang lebih tinggi, membuatnya ideal untuk industri yang membutuhkan daya yang besar. Perbedaan listrik 1 fase dan 3 fase dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, jumlah fasa. 1 fase menggunakan 1 fase listrik, 3 fase menggunakan 3 fase listrik yang berbeda. Yang kedua yaitu karakteristik beban. 1 fase digunakan untuk beban yang ringan menuju ke sedang, sedangkan 3 fase digunakan untuk beban yang berat. Lalu kegunaan umumnya 1 fase biasanya digunakan untuk perumahan, lalu bisnis-bisnis yang kecil. Lalu 3 fase digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang besar, terutama mesin industri. Yang keempat, instalasi dan biaya. Fase 1 instalasinya lebih sederhana dan biayanya lebih rendah. Lalu fase 3 memiliki instalasi yang lumayan kompleks dan memiliki biaya yang lebih besar. Apa itu motor DC? Motor DC ialah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis menggunakan arus listrik searah. Contoh penerapan motor DC ialah alat rumah tangga dan juga kendaraan listrik. Jenis-jenis motor DC antara lain, pertama adalah motor DC sumber daya terpisah, kedua motor DC sumber daya sendiri, ketiga motor DC tipe seri, keempat motor DC tipe Han, dan juga kelima motor DC tipe gabungan. Kelebihan motor DC meliputi kemudahan pengendalian, kemampuan untuk dimulai dengan daya rendah, dan biaya produksi yang relatif rendah. Sedangkan kekurangan dari motor DC yaitu pemeliharaan yang lebih tinggi pada model dengan sikat, resiko kausan sikat, dan umur paket cenderung lebih pendek dibandingkan dengan motor AC. Sedangkan
Ciri-ciri pada motor DC itu mencakup penggunaan arus searah, keberadaan belitan kemparan dan medan magnet, serta perbedaan antara motor DC sikat dan tanpa sikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja motor DC. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video berikut. Setelah saya mencari informasi di internet tentang motor DC, saya menemukan persamaan di antara tiap-tiap motor DC, yaitu semuanya menerapkan prinsip yang sama, yakni gaya elektromagnetik. Ada sebuah teori yang disebut kaidah tahan kiri Fleming. Kaidah tersebut menjelaskan ketika sebuah penghantar yang dialiri listrik berada di tengah medan magnet, maka penghantar tersebut akan bergerak ke arah yang bisa ditentukan. Seperti yang dapat dilihat, jari tengah menunjukkan arah arus listrik yang mengaliri penghantar. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan ibu jari menunjukkan arah penghantar bergerak. Jadi semisal saya meletakkan sebuah kawat penghantar di antara sebuah magnet, maka arah medan magnetnya dapat ditentukan, yaitu ke kiri. Karena medan magnet bergerak dari utara ke selatan. Lalu saya aliri arus listrik DC, maka arus listrik akan bergerak ke depan. Dan penghantar akan bergerak ke atas sesuai dengan kaidah Fleming. Contoh selanjutnya adalah seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat arus listrik berikut mengalir mengitari penghantar. Akibatnya, kawat penghantar akan bergerak ke arah yang berlawanan. Jika daerah senter kawat kita sambungkan dengan poros, dan kontaknya diubah menjadi seperti ini, maka kawat akan berputar, walaupun perputarannya tidak stabil. Agar dapat berputar dengan stabil, kita harus menambahkan lebih banyak kawat, sehingga perputaran akan stabil seperti ini. Cara ini merupakan cara yang diterapkan di motor DC. Ada dua komponen utama motor DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah penghasil magnet yang diam, sedangkan rotor merupakan kawat penghantar yang diperbesar. Stator dapat berupa magnet permanen atau koil magnetik. Koil magnetik merupakan magnet ciptaan yang dihasilkan jika sudah dialiri arus listrik. Bentuk koil magnetik itu seperti ini. Ada kumparan yang melilit inti besi. Saat kumparan dialiri listrik, maka magnet akan terbentuk. Dengan kata lain, kita dapat mengubah besi menjadi magnet dengan dialiri oleh arus listrik. Lalu, ada komponen tambahan, yaitu sikat. Sikat ini merupakan komponen yang mengalirkan listrik ke rotor. Ada dua sikat yang masing-masing menghantarkan arus positif dan arus negatif dari baterai. Melalui sikat, arus dari baterai bisa disambungkan menuju rotor yang berputar. Jadi kesimpulannya, motor DC bisa aktif ketika mendapatkan arus dari baterai. Arus tersebut dicabangkan ke stator melalui koneksi langsung dan ke rotor melalui sikat. Akibatnya, stator dan rotor menghasilkan magnet dan kemagnetan itu membuat rotor berputar. Dan itulah yang terjadi di motor listrik. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.